Assalamualaikum. Udah masuk semua dari istirahat? Udah selesai makannya? Oke, yang masih ada makanan di atas mejanya boleh diberesin dulu. Makanan-makanannya, minumannya, ya nanti basah bukunya. Oke, sudah? Udah semua? Oke, udah ready ya? Ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan lancar. Ya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi amin. Ya, oke. Silakan Miki dipimpin doa kelasnya. Siap, Grab. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini full ya? Hadir semua ya? Ya, nihil, alhamdulillah ya, berarti sehat semua. Kemarin? Nih, full juga? Oke. Oke, hari ini sudah tahu kita akan belajar apa? Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu ya. Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar materi Pulvis Pulveres. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau review dulu. Masih ingat nggak sama materi-materi kita sebelumnya? Ya, dari awal semester ganjil kita sudah pelajari beberapa bab, beberapa KD ya. Hingga akhirnya di ujung semester ganjil kita membuat sediaan serbuk. Nah, sebelum kita membuat sediaan serbuk, apa saja yang sudah pernah kita pelajari? Apa Zafir? Dosis. Menghitung dosis. Oke. Apa? Ratri? Ya? Kelarutan? Iya, kita belajar kelarutan ya. Ya, Najwa? Belajar tentang resep. Apa yang kita pelajari dari resep? Resep dan kopi resep. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Alat? Oh, alat-alat yang digunakan untuk? Oke, ada lagi? Penggolongan obat. Iya. Terus? Buku referensi. Apa saja buku referensi yang kita pakai? Nah, semua yang sudah kita pelajari itu, ya, apa gunanya di pelajaran kita hari ini? Ada nggak? Ada kaitannya nggak? Kaitannya di mana? Gimana? Gimana, Raisa? Ayakan. Oke, kita menggunakan alat ayakan dalam pembuatan serbuk. Ya, serbuk apa? Yang menggunakan ayakan apakah semua serbuk? Pulvis aspersorius. Oke, terus apa lagi? Buku. Buku kita gunakan untuk? Oke. Apa gunanya pemerian dan kelarutan dalam pembuatan sediaan? Clarista? Oke. Terus? Oke, berarti mengetahui sifat bahan ya, karena pembuatan sediaan itu tergantung pada apa lagi? Sudah cukup? Nah, jadi semua yang kita pelajari kemarin dari awal semester ganjil sampai sekarang, itu kalau kita membuat jurnal pembuatan obat, kita butuh semua nggak datanya? Iya, dimulai dari kelengkapan resep, terus keterangan, ya. Kemudian apa lagi? Kelarutan,
bentuk sediaan, penggolongan. Nah, iya. Nah, jadi semua yang kita pelajari sebelumnya itu dikumpulkan di sini pada saat kita membuat sediaan, ya. Nah, kalian sekarang sudah tahu kita akan membuat sediaan serbuk. Yang kalian tahu serbuk itu apa saja? Pulvis aspersorius itu apa? Bedak tabur. Obat nggak? Obat. Terus apa lagi? Puyer. Puyer itu untuk obat atau untuk apa? Obat. Itu yang pernah kita pelajari. Nah, sekarang selain obat, bisa nggak suatu sediaan itu dibuat dengan aturan serbuk yang kita pelajari ini? Apa contohnya? Contohnya apa? Selain obat. Jamu itu bukan obat? Obat tradisional kan? Iya. Bumbu dapur. Kosmetik. Apalagi? Minuman. Makanan. Ya? Artinya apa? Jadi kita belajar di farmasi itu nggak melulu hanya tentang obat, ya, nggak melulu hanya tentang obat. Nanti ada yang menyesal nih masuk farmasi ya di tengah-tengah. Aduh, tahu gini masuk farmasi dan mendingan nggak mau masuk farmasi kemarin. Ya, jangan khawatir, ya. Kalaupun nanti kamu tidak bekerja di apotek, tidak bekerja di rumah sakit, tidak bergelut di bidang farmasi pun, ilmu yang dipelajari sekarang tetap akan terpakai. Misal kerjanya di pabrik kosmetik, ya kan? Kan nggak mau obat-obat nih. Padahal sebenarnya kosmetik itu juga bagian dari sediaan farmasi, ya. Atau buka industri makanan misalnya, ya. Jadi mindsetnya harus diubah, bukan hanya tentang pembuatan sediaan obat, ya. Jadi kalau misalnya udah mulai patah semangat nih belajarnya, ya kan? Nah, dibuka wawasannya. Oh, ternyata bukan hanya obat, ya. Bisa kosmetik, bisa makanan juga, ya. Yang penting dasarnya yang kita pelajari di sini. Gimana sih cara bikin serbuk? Apa syarat yang harus dipenuhi? Nanti bisa diaplikasikan ke bentuk sediaan lain, ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita lihat. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah pulvis EQE serbuk, ya. S no S. Jadi kalau misalnya mendengar kata pulvis itu berarti berhubungan dengan serbuk, ya. Serbuk atau biasanya kalau orang awam nyebutnya puyer, ya. Taunya puyer, ya. Sekarang sudah di farmasi. Puyer itu kalau istilah farmasinya apa? Pulveres, ya. Nah, apa materi yang harus kita capai? Yang pertama kompetensi dasarnya. Berarti ini adalah kemampuan minimal yang harus kalian punya. Lebih dari ini boleh? Boleh, malah lebih bagus, ya. Yang pertama mampu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk pulvis, pulveres, kapsul dan semi solid. Ini kapsul dan semi solid nanti kita lanjut di semester genap, ya. Kemudian bisa membuat sediaan obat yang berbentuk pulvis atau pulveres, ya. Nah, ini minimalnya bisa bikin obat. Kalau terus nanti bisa bikin kosmetik lebih bagus, ya. Nah, tujuannya jadi nanti kalau kita di ilmu resep kita berdasarkan resep dokter, ya. Jadi nanti disediakan resep dokter, kalian semua mampu menganalisis bentuk sediaannya. Karena kan tadi macam-macam bentuknya, ya. Macam-macam. Nah, mana yang termasuk pulvis, mana yang termasuk pulveres? Karena berbeda bentuk pasti berbeda cara pembuatannya, ya. Kan tadi judul kita pembuatan, ya. Kemudian nanti dengan diskusi kelompok kalian mampu membuat prosedur, ya. Kalau kita mau bikin resep masakan juga kan ada tahapannya, ya. Nah, kalau mau buat sediaan juga harus ada tahapan atau prosedurnya dibuat dengan sistematis, ya. Nah, ini dia materi kita hari ini. Oke, jadi nanti kita ngapain? Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Nah, berarti tadi kalian akan ibu bentuk seperti biasa, membuat kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas berdasarkan LKPD dan nanti akan dipresentasikan. Tapi hari ini sedikit berbeda. Biasanya kita presentasi menggunakan PowerPoint yang mempresentasikan dan menjelaskan alasannya. Nah, itu kan biasanya yang paham hanya yang membuat. Ya, yang lain hanya mendengarkan gitu, ya. Nah, sekarang Ibu ganti sistemnya.
Yang misalnya untuk kelompok 1 dapat tugas resep A. Mereka mengerjakan, nanti yang mempresentasikan Ibu minta kelompok lain. Jadi kelompok lain akan menyusun tahapan prosedurnya. Ya. Jadi nanti dibuat dalam bentuk seperti puzzle-puzzle ya. Nah, satu-satu terpisah. Kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok pemilik, benar nggak yang dijelasin temennya. Ya, jadi saling silang. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Oke. Nanti kurang lebih seperti itu nanti. Kita gunakan ini, sudah Ibu sediakan tempatnya. Nanti kalian tinggal meletakkan, apa namanya? Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang akan kita bahas. Ya, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, tadi kita hanya menyebutkan ya. Pulveris ini Bu, pulvis ini Bu, bla bla bla. Ya, sekarang Ibu sudah menyediakan beberapa produk asli, ya, beberapa produk asli dari bentuk serbuk. Nih, ada beberapa, ya. Kemudian Ibu minta kalian maju satu-satu, kemudian berikan pendapatnya atau apa yang kalian tahu tentang produk ini. Pilih salah satu, ya. Mau sukarela atau ditunjuk? Sukarela. Oke, silakan. Siapa yang mau pertama kali maju? Katanya mau sukarela. Oke, silakan. Mau ambil yang mana? Oh, yang ini. Apa itu? Nah, Adam Sari. Oke. Oke. Silakan. Ini tuh termasuk pulvis effervescent atau pulvis yang biasanya tuh kalau misalnya kita larutkan dalam air, nanti dia mengeluarkan kayak gas-gas gitu atau karbon dioksida, tapi habis itu dia kembali lagi menjadi jernih. Itu yang bisa kita lanjutkan ini. Oke, berarti ini apa? Termasuk pulvis. Pulvis effervescent, tergolong pulvis effervescent. Oke. Sisihkan dulu. Oke, ada lagi? Ya. Naila, silakan. Ya, boleh. Jadi yang Naila tahu ini tuh pulveris karena ada terbagi-bagi atau mungkin lebih dikenal dengan puyer ya. Tapi dia karena ada terbagi-bagi maka dia setahu Naila ini pulveris. Terus biasanya kalau dia dalam bentuk puyer atau ini tuh biasanya untuk anak-anak atau anak-anak. Oke. Untuk anak-anak atau bayi ya. Ya, kalian pernah minum ini? Pernah. Apa rasanya? Pahit. Oke. Lebih memilih minum ini apa minum sirup? Sirup. Tapi sekarang sirup banyak dibatasi ya? Oke, siapa lagi? Masih banyak, tenang. Oke, Intan mau ngambil yang mana? Apa? Jadi setahu saya ini namanya adalah pulvis oral. Kenapa pulvis oral? Karena coba kalian Ini apa nih? Coba. Ini apa nih? ya, coba jawab ini apa? Nah, ini nih diapain cara pakainya? Habis itu diapain? Nah, makanya namanya itu pulvis oral karena dia itu kan diminum, jadi kayak dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Hanya dengan melihat bungkusnya tahu ini pulvis? Bisa digini-giniin ya. Oh, ini serbuk gitu ya. Oh ya. Oke. Yang ini juga tadi diminum kan? Oral juga. Apa bedanya dengan ini? Oke. Yang dia sama-sama penggunaannya oral, tapi yang satu terbagi, yang satu tidak. Oke, siapa lagi tadi? Ya, Najwa. Najwa mau ambil yang mana? Ini sudah tadi ya. Najwa ambil yang ini. Kalau Najwa ini nih pulvis adversarius karena dia berat tabur. Dia sudah melewati ayakan. Ayakannya kan ada 2.
dua tuh masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Dan dia setelah melewati ayatan itu, dia menjadi serbuk yang ringan, halus, dan tidak mengiritasi kulit. Oke. Oke, ini adalah apa tadi? Oke, sudah ada lagi ya. Yang ketiga tadi apa ya? Pulvis oral. Oke, kemudian yang keempat pulvis aspersorius. Siapa lagi? Masih banyak nih. Gak ada lagi? Siapa lagi? Ya, Miki. Oh, permisi rupanya. Siapa lagi? Ayo. Zafir tadi ya, tunjuk tangan ya. Iya, silakan. Maju. Tadi tunjuk tangan kan? Ya, jadi yang saya pilih yang ini. Itu apa? Ini dia serbuk yang Coba baca dulu namanya. Baca dulu namanya. ASI. Ah, baca dulu namanya. Apa itu? Kan teman-temannya kan nggak lihat. Namanya Crystal of the Sea. Crystal of the Sea. Ya, wow. Keren. Crystal of the Sea. Oke. Nah, jadi meskipun ini berbentuk serbuk, dia digunakan untuk makanan yang lebih tepatnya itu untuk membantu pendamping ASI. Oh, gitu. Iya. Kok tahu? Lalu cerita. Oh, mungkin adiknya pakai itu mungkin ya. Iya, oke. Terus jadi berarti itu tergolong apa? Pulvis. Iya. Pulvis. Dia Tidak terbagi. Oke, berarti ini tergolong pulvis oral. Sudah ada ya? Oke. Ya, masih ada. Ada nih. Masih ada yang berbeda bentuk nih. Silakan lagi. Hesti. Ya, udah lihat-lihat dari tadi. Boleh Hesti. Mau yang mana Hesti? Sama, tapi kan berbeda namanya. Oh ya, boleh. Mau memperbaiki mungkin. Iya. Jadi saya di sini memilih yang namanya food powder. Food powder. Oke. Ini berbentuk pulvis oral. Biasanya ini digunakan untuk anak bayi yang baru empasi di umur 6 bulan. Suplemen ya. Suplemen. Oke. Dah. Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa mengidentifikasi bentuknya, ya. Ternyata ada bermacam-macam bentuk. Sekarang silahkan maju maju dulu. Coba salah satu. Ayo, siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Hah? Ratri silakan. Oke, ya. Jadi itu sudah ada beberapa yang diambil temannya dan disebutkan temannya. Tadi temannya menyebutkan, oh ini bentuknya apa gitu. Kira-kira dari bermacam bentuk ini kenapa bentuknya berbeda-beda dan kenapa wadahnya berbeda-beda? Pulvis ini kan serbuk tidak terbagi-bagi, berarti dia hanya pakai satu kemasan. Nah, kalau serbuk terbagi-bagi, dia di dalamnya ini kan banyak kemasan, jadi ini serbuknya terbagi-bagi, jadi terdapat banyak kemasan. Oke, jadi berbeda bentuknya, kemasannya juga berbeda. Oke, sekarang kalau yang ini sama yang ini kira-kira sama nggak bentuknya? Sama-sama apa? Sama-sama badak tabur. Oke, tapi wadahnya berbeda tuh. Kegunaannya berbeda. Itu buat bayi dan keluarga mungkin bisa. Yang satu ini untuk mengurangi gatal. Oke, jadi Sebentar. Apa dia terkait? Oh, ini mungkin ya. Masalah. Ini kan untuk bayi, jadi kalau misalnya untuk bayi dia tuh bisa langsung tuang, jadi tangan kita tuh nggak megang-megang di dalam sini. Karena untuk bayi itu kan masih kulitnya masih sensitif lah Bu. Kalau ini kan gunanya untuk mengurangi gatal, jadi langsung aja. ternyata
ternyata ada lagi ya. Ternyata kalau untuk bayi lebih bagus yang begini supaya lebih higienis gitu ya. Nah, oke. Jadi pemilihan wadah juga penting. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih Ratri. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Jadi tadi sudah beberapa yang maju menyebutkan bentuk, kemudian wadahnya juga ternyata berbeda. Cara pembuatan juga ternyata tadi berbeda ya. Iya, ada yang diayak, ada yang tidak ya. Jadi intinya apa? Berbeda bentuknya, berbeda kemasannya, berbeda juga cara. Nah, itu yang harus dipahami. Itulah tujuan kita hari ini. Jadi bisa membedakan, oh kalau mau bikin ini berarti tahapan kerjanya begini. Kalau mau bikin ini berarti tahapan kerjanya begini. Alat kemas yang dipakai apa? Wadahnya yang cocok seperti apa? Bahkan etiket juga berbeda. Kalau kita mau bikinnya yang racikan di labor, antara obat dalam dengan obat luar, warna etiketnya juga berbeda. Oke ya. Berarti untuk pertemuan besoknya sudah bisa bikin produk sendiri ya? Bisa? Iya. Karena produk berikutnya kita akan membuat produk sendiri ya, produk PJBL. Oke? Oke, nah sekarang ini sudah ya. Sudah selesai. Gak apa-apa, ini kita tampilkan aja. Oke, nah sekarang Ibu akan bahas tentang LKPD-nya ya. Ini yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Seperti biasa, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kemarin ini 1 ya. Nah, Ibu ganti ini yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1 masalah berupa resep dokter ya. Oke. Seperti biasa, nanti LKPD-nya diisi dulu, nama kelompoknya. Tadi jangan lupa ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nama kelompoknya, kemudian diisi nama kelompoknya, kemudian dibaca petunjuk pengisian ya. Jadi yang akan kita kerjakan hari ini adalah berdasarkan resep dokter. Jadi baca resep yang ditugaskan untuk masing-masing kelompok ya. Jadi bukan tiga-tiganya ya resep itu ya, masing-masing kelompok 1, kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing, baca petunjuk pengisian setiap lembar kerja. Jadi nanti masing-masing lembar kerja perintahnya berbeda ya. Ini ada 3 resep. Resep 1 ini yang paling atas ya, ini kelompok 1. Yang ini yang paracetamol kelompok 1, yang Camphora kelompok 2, yang rifampicin kelompok 3. Oke? Nah, apa yang akan dikerjakan? Ya, silakan dibuka di bagian lembar kerjanya. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan resep, kita harus menganalisa kelengkapan resep ya, screening administratifnya. Jadi tuliskan di sini bagian resep yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua, nah ini tugasnya tadi, menentukan ini yang resep yang akan dibuat ini tergolong pulvis atau pulveres ya. Kemudian yang ketiga, menentukan golongan obatnya. Ya, karena nanti golongan obat yang berbeda, labelnya juga akan berbeda. Apa bedanya? Oke, itu dari segi label. Dari segi undang-undang, kaitannya nanti ke labelnya apa? Iya, apa itu NI? Oke, lanjut yang keempat, lakukan analisa perhitungan dosis maksimum kalau di resepnya ada dosis maksimum. Ya. Kemudian yang kelima adalah menghitung jumlah bahan obat yang diperlukan. Ya. Yang terakhir menyusun prosedur. Nah, setelah menyelesaikan ini nanti kan akan presentasi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, nanti kita akan presentasinya silang ya. Yang membuat kelompok 1, yang menjelaskan kelompok 3. Ya, jadi bukan hanya menyimak tapi mencoba memahami juga ya. Oke. Dah, kira-kira bisa dipahami untuk LKPD-nya? Untuk presentasinya ada pertanyaan? Ya, semalam Ibu instruksikan untuk membawa kertas apapun terserah, kertas karton boleh ada dibawa? Guntingnya dibawa? Lemnya dibawa? Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ya. Berarti iya.
Berarti resepnya lengkap nggak? Nggak. Berarti kalau resepnya tidak lengkap? Ya. Iya, tanyakan langsung ke pasiennya. Oke. Ini bagi yang kalau misalnya nggak bawa gunting, Ibu ada bawa gunting 1? Ada semua? Ada. Nggak apa-apa. Iya. Berapa? Coba sini. Boleh. Kalau misalnya nanti tidak ketemu prosedur kerja untuk bahannya, selain buku yang di buku cetak, kalian bisa baca kembali ya materi bahan yang Ibu berikan, ya materi. Kemudian di buku ilmu meracik M. Anif juga bisa, ada yang punya kan? Ya, buku ilmu resep Samsuni juga boleh ya. Kalau tidak ketemu di bukunya. Ini kartonnya mana? Kartonnya mana? Oh, di situ. Lagi digunting ya? Udah sampai mana? Iya, yang dipresentasikan yang punya kelompok lain. Jadi kalau sudah selesai, coba dibaca-baca resep yang kelompok lainnya, ya. LKPD-nya mana? Oh, lagi ditulis. Kenapa rifampisin? Rifampisin golongan apa? Coba buka ISO-nya. Coba pastikan dulu di ISO, jangan tebak-tebak aja. Ayo, rifampisin golongan apa? Nah, itu punya buku, gunakan bukunya. Rifampisin punya kelompok lain ya? Mau siap-siap ya?
selesai? Udah? Hah? Cantik? Tulisannya macam gimana? Udah, kita tunggu kelompok tengah belum ya? Yang sudah selesai silakan dibaca-baca resep kelompok lain ya. Mana tahu nanti dapat giliran presentasi. Nah kan, kalau misalnya hanya bertanggung jawab untuk kelompok masing-masing, nggak mau tahu sama resep kelompok lain kan? Ya. Apa ini? Rimpang. Rimpang teki. Udah, oh untuk farmakognosi. Mau diapain? Bungkus dibagi 36. Oh, untuk bikin rentengan. Kelas 10 udah bikin rentengan. Pokoknya karena itu nanti kalau udah bagi 36 kan satu orang dapat beberapa Biar bisa jenis. mengenali macam-macam. Oke, buat rentengan. Identifikasi juga. Rifampisin. Heeh. Nah, gimana? Baca bukunya. Coba cari, mana cara kerja rifampisin? 3 kali pemakaian untuk obat luar. Artinya apa? S3DDUE. Sehari 3 kali. Ini obat luar. Mm-mm. Obat luar. Mm-mm. Ini apa sediaannya nih kalau ini? MF-nya? Obat luar apa obat dalam? Obat luar. Ya udah UE kan? Mm-mm. Iya, obat luar aja. Itu cara mencampur serbuk secara umum. Rifampisin itu bahan khusus. Coba cari lagi yang tentang rifampisinnya, cari. Ada tuh khusus. Pesan kemarin ada kan, sudah dijelasin kan, yang bahan-bahan khusus. Enggak. Tuh. Kelompok ini gimana? Udah? Kelompok tengah gimana? Udah? Udah, oke. Sekarang hasil yang dibuat, ini pada jatuh. Sekarang hasil yang sudah dibuat, dikumpulkan ke sini semuanya. Dipisah tapi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tiga. Nih, 2. Oh, 1 sama 2 warnanya sama ya? Ya, putih kelompok 3. Masa di tengah taruhnya? Oke. Oke, sudah. Ini punya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Banyak ya? Oke. Siapa dulu yang mau kita presentasikan nih? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kelompok 3 dulu. Oke. Punya kelompok 3 mana tadi? Nih. Oh, ini. Punyanya kelompok 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Yang mempresentasikan siapa ya? Siapa ya? Satika. Ya, susun dulu sesuai prosedurnya. Coba dilihat dulu yang mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3, dan seterusnya. Boleh tolong di shoot pas dia lagi milih-milih.
apa-apa. Kalau salah nanti kita betulin. Usaha dulu yang penting. Iya. Nggak apa-apa, biar aja. Pas dia nyusun juga. Iya. Ini pakunya, oh udah. Ini bikin silau ya, kita matikan aja ya. Nggak mau. Hidupin lagi Zafir, lupa ibu. Udah? Pencet lama. Tunggu sebentar Satika, Ibu interupsi dulu ya. Karena kelompok yang lain nggak tahu resep nomor 3 itu apa, coba dibacain dulu resepnya apa ya. Yang mana? Yang diazepam. Nah, bacakan dulu resepnya biar tahu temennya. Karena ini mau ditampilin error pula ini. Nah, teman yang belakang nggak kedengaran, Tika. Kerasin lagi suaranya. Bisa. Biasanya teriak-teriak bisa kan? Yang pertama yang dilakukan itu adalah penyingkiran. Kenapa dilakukan penyingkiran? Karena diazepam ini kurang dari 50 mg. Kelihatan ya? Dimulai dari jumlah kecil. Coba apa yang jumlahnya kecil? Diazepam, kemudian ditambah paracetamol, kemudian ditambah Equal. Jadi terus homogenik Diazepam, parastamol, equal. ini untuk 10 bungkus. Jadi setiap 4 bungkus itu dibagi 5 bungkus 5 bungkus. Kemudian selesai bagian tersebut dikemas menggunakan kertas perkamen dan diberi label Waalaikumsalam. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk Satika. Oke, agak ini ya, Tika ya, karena bukan punya kelompok sendiri ya. Oke, coba kita lihat dulu. Ya siapa yang punya tadi kelompok mana? Nah, coba dilihat
yang dikerjakan oleh Satika itu betul tidak? Urutannya sesuai? Sesuai. Seperti yang ditulis di LKPD. Ya. Yang pertama yang dilakukan untuk resep ini adalah tadi alasannya karena oke. Kemudian dilanjutkan dengan pencampuran serbuk dimulai dari jumlah yang kecil. Apa tadi yang ini ya? Diazepam, paracetamol, equal. Salah. Yang dibuat oleh kelompok 3 gimana? Equal dulu, kemudian diazepam, kemudian oke, mungkin karena Tika tidak menghitung bahannya ya, jadi nggak tahu. Tapi urutannya yang sebenarnya harusnya apa dulu? Ya. Oke, selain karena jumlah, kira-kira kenapa equal yang duluan? Karena bahan dasar ya, jadi lumpangnya dialasi dulu. Apalagi diazepam adalah golongan psikotropika. Oke, itu ya, itu untuk yang kelompok 1. Lanjut punya kelompok berapa lagi yang mau kita? 1 deh. Punya kelompok 1 ya. Punya kelompok 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 2. 2 sudah, sorry. Kelompok 3 ya. Yang presentasi siapa ya? Yang presentasi Miki. Silakan Miki. Ini dicabut dulu. Cabut dulu. Enggak, di sini aja. Oke, mau di sini. Oke. Silakan Miki. Ya. Yang kedua apa tadi? Rifampicin ya. Ini ya, ini resepnya. Perkenalkan diri dulu. Ya. Saking groginya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Ramadan dari kelompok 3 akan mengerjakan resep dari kelompok 1. Biar aja dulu temannya ngerjain. Kelihatan tulisannya ada di belakang? Nampak? Yang belakang sana? Nampak nggak? Ada yang masuk.
Mencong-mencong ya. Kan pakunya ada banyak. Pakai beberapa aja pakunya. Ini pakunya masih banyak nih. Nah. Nanti tercampur nih warnanya sama. Sampai keringetan. Ini ceritanya orang yang berbuat, kita yang bertanggung jawab ya. Sudah habis? Sudah. Ini bukan? Oke. Itu punya kelompok. Nah, jadi resepnya itu ada rifampicin 100 mg, isoniazid 100 mg, vitamin B6 10 mg, equal dan 2 tablet. Jadi yang pertama tuh kita masukkan rifampicin karena dia tuh berwarna. Jadi yang berwarna didahulukan. Rifampicin tuh dimasukkan di antara dua bahan, yaitu isoniazida sama vitamin B. Ya, dimasukkan, dicampur, digerus, terus dikemas menggunakan perkamen atau saset. Habis itu dimasukkan ke dalam plastik kilit, diberi etiket putih dan label. Yeay. Oke, terima kasih Miki. Jadi ini hasil hasil susunan dari Miki, prosedur pembuatan untuk resep kelompok berapa yang punya ini? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan ditanggapi kelompok 1. Copot semua nih. Ulang lagi Miki. Oke, kelompok 1 silakan ditanggapi. Ya, siapa yang mau menanggapi Zafir? Silakan Zafir. Ayo. Nih. Di atas dia. Kurang kuat nyempotnya. Dah, mana lagi? Nih, ambil dulu semua. Iya, gimana kelompok 1? Benar yang dipresentasikan oleh Miki? Kasih dua pakunya, kasih dua kiri kanan. Nah, gimana kelompok 1? Kenapa? Urutan memasukkan bahannya salah. Oke, tadi yang dijelaskan Miki gimana? Oke. Oke, ya jadi Miki ketinggalan equalnya ya. Hanya isoniazid dan vitamin B6. Tapi pengerjaan rifampisinnya betul ya? Betul. Oke. Sudah? Oke, itu dia presentasi untuk kelompok 3. Kelompok terakhir punyanya kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang akan presentasi berarti kelompok 1 ya. Siapa yang mau presentasi ya? Biasanya yang nunduk-nunduk yang pura-pura nulis ya. Oke. Asyura.
Silakan Asyura. Ini resepnya adalah Camphoramentol mentol ya. Nih, yang lain perhatikan, ini resepnya adalah resep Camphoramentol mentol dalam bedak tabur. Terlalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyura Tasya. Saya dari sini akan mewakilkan kelompok saya mempresentasikan resep dari kelompok 2. Yuk, tinggal 2. Ayo, mana duluan? Sudah? Dah. Oke. Silakan dipresentasikan. Hah? Sebelum menjelaskan, saya akan membacakan resepnya. Pertama, Yang lain coba suaranya. Campora 200 mentol 0,150, ada selanenya 0,300, tapi kelenturnya A10. Jadi pertama itu mentol ditambahkan Campora. Mentol dan Campora ini digerus secara bersamaan. Dia tidak perlu ditambahkan etanol karena mentol sama Campora ini bersifat fleksibel. Lalu ditambahkan adus lane, lalu dikeringkan dengan memasukkan tatum, lalu mencampur hingga homogen. Lalu setelah mencampur dengan homogen dan rata, pemilihan ayakan, yaitu karena dia mentol Campora ini air berlemak, jadi memakai ayakan D30. Lalu setelah diayak, dikemas dan diberikan wadah atau dus yang berlimpah untuk letak dusnya. Lalu tidak diperlukan memberikan etiket. Oke. Dan itulah presentasi dari saya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok pemilik mengomentari. Ya. Harusnya mencampurnya di atas. Oke, jadi mencampur mentol dan camphor gitu maksudnya. Oke, tapi tadi Asyura presentasinya di sini mencampurnya apa tadi? Mencampur semua menjadi homogen. Iya. Betul juga ya? Iya. Oke. Oke, terus itu saja komentarnya. Penjelasan yang dijelaskan Asyura tadi sesuai, betul? Iya, kenapa? Silakan ditanggapi. Nadia mau menambahkan, silakan Nadia. Yang keras suaranya Nadia. Aa. Oke. Oke, ya. Itu ya.
Itu tanggapannya ya dari kelompok pemilik. Tapi tadi juga Asyura ada menambahkan ya, yang dikerjakan oleh kelompok 2 belum sampai ke etiket dan label, disempurnakan oleh Asyura. Oke, aplaus untuk kita semua dulu. Ya, jadi gitu ya. Ternyata kesalahan kita itu memang bisa dilihat oleh orang lain ya. Jadi saling menyempurnakan ya. Jadi yang kelompok 1 tidak hanya paham resep kelompok 1 saja, tapi juga bisa paham resep kelompok 2 dan 3 ya. Oke, kita lihat. Ini tadi resep yang pertama. Kita melakukan proses pengenceran di sini ya. Alasannya adalah ya. Karena jumlah diazepamnya kecil ya. Kemudian di sini ada mencampur serbuknya dimulai dari jumlah yang kecil. Ini sesuai dengan peraturan umum mencampur serbuk ya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini masalahnya ada pada si rifampicin ya. Rifampicin ini dia berwarna. Selain berwarna apa lagi masalahnya? Obat keras. Terus serbuknya sangat halus, makanya dia harus di antara 2 bahan. Yang ketiga, nah, mentol sama kampura kalau nggak bersamaan dalam satu resep, bagaimana pengerjaannya? Iya, menggunakan masing-masingnya menggunakan etanol. Tapi kalau misalnya dia bersatu dalam satu resep, dia tidak perlu. Iya, ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga resep ini? Ya? Ya, Intan, silakan. Sifat siapa yang berbeda? Sifat bahan yang berbeda, maka cara pembuatannya berbeda. Apalagi? Pengemasannya. Ya, siapa tadi tuh? Kok bisik-bisik? Esti, pengemasannya ternyata berbeda. Ya, beda bentuk sediaan, beda kemasan. Contohnya ini ya. Yang ini menggunakan ya perkamen, yang ini menggunakan iya, oke. Sebenarnya banyak lagi contoh resep yang bisa kita eksplor ya, tapi karena waktu kita terbatas untuk 1 kali pertemuan ini, untuk berikutnya bisa kita bahas lebih pada saat praktikum nanti ya. Oke, ya, jadi bisa dicapai ya tujuan pembelajaran hari ini, bahwa proses pembuatan dan prosedur pembuatan serbuk itu berbeda-beda tergantung pada sifat bahannya dan bentuk yang akan kita buat ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa, bulan depan kita sudah mulai ujian PAS ya. PAS teorinya itu 30 soal objektif dan 3 soal esai. Jadi, untuk latihan kita, PR kita untuk hari ini, Ibu berikan soal latihan esai. Soalnya sudah ada di classroom, tapi kalian mengerjakannya tetap di kertas. Ya, karena soalnya esai. Ya, nanti kalau di classroom nanti susah ngetiknya. Oke, nah tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, nah untuk minggu depan kita belajar apa lagi? Nah, membuat. Ya, jadi kita akan membuat produk selain dari obat. Kalau obat kan kita udah praktek di labor ya. Jadi kita akan mengembangkan sediaan serbuk menjadi produk selain obat. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sangat semangat ya, sampai keringetan ya. Oke, ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Miki, ditutup lagi dengan doa. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah. Ini boleh diturunkan dulu ya.
LKPD-nya dikumpul. Hmm? Iya, harusnya dikumpul. Udah pada keluar? Udah. Dari tadi keluarnya?